Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Menurut sejarawan Muslim, asal-muasal bangsa Semit, Arab, As-Samiyun, dapat ditelusuri kembali ke tokoh-tokoh dalam narasi Islam yang berasal dari Al-Quran, hadis, dan karya-karya sejarah Islam klasik. Bangsa Semit diyakini sebagai keturunan dari Sam bin Nuh, Shem bin Noah, salah satu putra Nabi Nuh yang selamat dari banjir besar. Berikut adalah penjelasan rinci tentang asal-muasal bangsa Semit menurut perspektif sejarawan Muslim. Menurut Islam, Nabi Nuh diutus kepada umatnya yang telah menyimpang dari ajaran Tauhid. Setelah banjir besar menghancurkan umatnya yang kafir, hanya Nuh dan pengikutnya yang selamat, termasuk 3 putranya, Sam, Ham, dan Yafits. Sam dianggap sebagai nenek moyang bangsa Semit, sementara Ham dan Yafits diyakini sebagai nenek moyang bangsa lain, seperti bangsa Hamid dan bangsa Yafetik. Sam adalah putra Nuh yang menjadi leluhur bangsa Semit. Keturunannya meliputi berbagai kelompok etnis yang termasuk dalam rumpun Semit, seperti Arab, Ibrani, Aram, dan Asyur. Sejarawan Muslim seperti Ibn Ishaq, Al-Tabari, dan Ibn Kathir mencatat silsilah Sam hingga Nabi Ibrahim yang dianggap sebagai tokoh sentral dalam sejarah bangsa Semit. Nabi Ibrahim adalah keturunan Sam dan dianggap sebagai bapak monoteisme. Ia memiliki 2 putra yang menjadi nenek moyang 2 cabang utama bangsa Semit. Ismail, putra Ibrahim dari istrinya, Hajar. Ismail dianggap sebagai nenek moyang bangsa Arab. Ishak, putra Ibrahim dari istrinya, Sarah. Ishak dianggap sebagai nenek moyang Bani Israel, bangsa Israel. Ismail dan ibunya, Hajar, menetap di Mekah setelah Ibrahim meninggalkan mereka di sana atas perintah Allah. Ismail kemudian menikah dengan wanita dari suku Jurhum, sebuah suku Arab, dan keturunannya menjadi berbagai suku Arab. Sejarawan Muslim mencatat bahwa Adnan, salah satu keturunan Ismail, adalah leluhur dari suku-suku Arab Utara, termasuk suku Quraisy, suku Nabi Muhammad SAW. Suku-suku Arab Selatan, seperti Saba dan Himyar, juga diyakini sebagai bagian dari bangsa Semit, meskipun ada perbedaan pendapat tentang asal-usul mereka. Ishak memiliki putra bernama Yakub, yang juga dikenal sebagai Israel. Yakub memiliki 12 putra yang menjadi nenek moyang dari 12 suku Bani Israel. Nabi Yusuf, salah satu putra Yakub, memainkan peran penting dalam sejarah Bani Israel, termasuk migrasi mereka ke Mesir. Keturunan Yakub kemudian dikenal sebagai Bani Israel, yang menjadi bangsa Israel dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Bangsa Semit menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Jazirah Arab, Levan, Syam, Mesopotamia, dan Afrika Utara. Mereka membangun peradaban-peradaban penting, seperti Kerajaan Saba di Yaman, Kerajaan Nabatea di Petra, Kerajaan Asyur dan Babilonia di Mesopotamia, Kerajaan Israel dan Yehuda di Levant. Bangsa Semit dikenal dengan bahasa-bahasa Semit seperti Arab, Ibrani, Aram, dan Suryani. Bahasa-bahasa ini memiliki akar linguistik yang sama dan menjadi sarana penting dalam penyebaran agama dan budaya. Budaya dan tradisi bangsa Semit juga memiliki kesamaan, seperti penghormatan terhadap nenek moyang dan nilai-nilai kesukuan. Dengan kedatangan Islam pada abad ke-7 bangsa Arab sebagai bagian dari bangsa Semit memainkan peran sentral dalam penyebaran agama Islam. Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan Ismail dianggap sebagai puncak dari garis kenabian yang dimulai dari Ibrahim. Bangsa Semit meninggalkan warisan spiritual yang besar, termasuk ajaran Tauhid, monoteisme, yang dibawa oleh para nabi seperti Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Kitab-kitab suci seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran diyakini sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada bangsa Semit. Menurut sejarawan Muslim, asal-muasal bangsa Semit bermula dari Sam bin Nuh, yang kemudian melahirkan keturunan seperti Nabi Ibrahim, Ismail, dan Ishak.
Keturunan mereka menyebar ke berbagai wilayah dan membangun peradaban-peradaban besar. Bangsa Semit diyakini memiliki peran penting dalam sejarah spiritual manusia, terutama dalam penyebaran ajaran monoteisme melalui para nabi dan rasul. Menurut sejarawan Muslim, kondisi bangsa Semit dari masa ke masa mengalami berbagai perubahan, mulai dari masa awal keturunan Sam bin Nuh hingga kedatangan Islam. Berikut adalah gambaran kondisi bangsa Semit dari masa ke masa berdasarkan perspektif sejarawan Muslim. Setelah banjir besar, keturunan Sam bin Nuh menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Jazirah Arab, Mesopotamia, dan Levan, Syam. Mereka hidup sebagai masyarakat pastoral dan agraris. Bangsa Semit awal dikenal dengan bahasa Semit kuno dan tradisi kesukuan yang kuat. Mereka mulai membangun peradaban-peradaban kecil. Nabi Ibrahim sebagai keturunan Sam diutus untuk menyebarkan ajaran tauhid, monoteisme di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Ia menghadapi tantangan dari penguasa zalim seperti Raja Namrud. Ibrahim memiliki dua putra, Ismail dan Ishak, yang menjadi nenek moyang dua cabang utama bangsa Semit, Arab dan Bani Israel. Ajaran tauhid yang dibawa Ibrahim menjadi fondasi spiritual bagi bangsa Semit. Ismail dan ibunya, Hajar, menetap di Mekah. Keturunan Ismail berkembang menjadi berbagai suku Arab, termasuk Quraisy. Bangsa Arab awal hidup sebagai penggembala dan pedagang. Mereka juga dikenal dengan tradisi kesukuan, Ashabiyah, dan syair-syair sastra. Mekah menjadi pusat spiritual dengan adanya Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Keturunan Ishak, terutama melalui Yakub, berkembang menjadi Bani Israel. Mereka mengalami perbudakan di Mesir sebelum dibebaskan oleh Nabi Musa. Bani Israel mendirikan kerajaan di Tanah Suci, Palestina, di bawah pimpinan raja-raja seperti Daud dan Sulaiman. Mereka juga menerima kitab Taurat sebagai pedoman hidup. Bani Israel dikenal dengan tradisi keagamaan yang kuat. Meskipun seringkali menyimpang dari ajaran para nabi, bangsa Semit mendirikan kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Saba di Yaman, yang dikenal dengan kisah Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabatea di Petra yang menjadi pusat perdagangan. Kerajaan Asyur dan Babilonia di Mesopotamia yang dikenal dengan kekuatan militernya. Peradaban bangsa Semit pada masa ini mencapai puncak kejayaan dalam bidang arsitektur, perdagangan dan ilmu pengetahuan. Bangsa Semit, terutama Bani Israel, seringkali dijajah oleh kekuatan asing seperti Babilonia, Persia, Romawi dan Bizantium. Mereka mengalami penindasan dan diaspora, tersebar ke berbagai wilayah. Meskipun dijajah, bangsa Semit mempertahankan identitas budaya dan agama mereka. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab keturunan Ismail hidup dalam periode jahiliyah yang ditandai dengan penyembahan berhala, perang suku, dan ketidakadilan sosial. Meskipun dalam kondisi moral yang rendah, bangsa Arab pada masa ini memiliki tradisi sastra yang kuat, seperti syair dan prosa. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab mengalami transformasi besar-besaran. Ajaran Islam menyatukan suku-suku Arab dan menghapuskan tradisi jahiliyah. Bangsa Semit, terutama Arab, menjadi pemimpin peradaban dunia. Islam menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Levan, Mesopotamia, dan Afrika Utara. Ajaran Islam membawa persatuan, keadilan, dan kemajuan bagi bangsa Semit. Bangsa Semit, terutama Arab, memimpin kekhalifahan Islam seperti Khulafaur Rasyidin, Umayyah dan Abbasiyah. Mereka membangun peradaban yang maju dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan arsitektur. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan budaya. Kota-kota seperti Baghdad, Damaskus, dan Kairo menjadi pusat peradaban dunia. Bangsa Semit, termasuk Arab dan Yahudi, terus memainkan peran penting dalam sejarah modern. Mereka menghadapi tantangan seperti kolonialisme, konflik politik, dan perjuangan identitas. Bangsa Semit modern tetap mempertahankan warisan budaya dan agama mereka, meskipun menghadapi berbagai dinamika sosial dan politik. Menurut sejarawan Muslim, kondisi bangsa Semit dari masa ke masa mengalami pasang surut, mulai dari masa awal keturunan Sam bin Nuh hingga kedatangan Islam dan perkembangan peradaban Islam. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, bangsa Semit tetap mempertahankan identitas budaya dan spiritual mereka, terutama melalui ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi. Kedatangan Islam menjadi titik balik penting yang membawa persatuan dan kemajuan bagi bangsa Semit, terutama bangsa Arab. Menurut sejarawan Muslim, silsilah keturunan bangsa Semit dapat ditelusuri kembali ke Sam bin Nuh, Shem bin Noah, yang dianggap sebagai nenek moyang utama bangsa Semit. Silsilah ini tercatat dalam berbagai sumber Islam, termasuk Al-Quran, hadis, dan karya-karya sejarah Islam klasik, seperti karya Ibn Ishaq, Al-Tabari, dan Ibnu Katsir. Berikut adalah garis silsilah keturunan bangsa Semit, menurut perspektif sejarawan Muslim. Bidas Abid.
1. Nabi Nuh. Nabi Nuh memiliki 3 putra yang selamat dari banjir besar, Sam, Ham, dan Yafits. Sam dianggap sebagai nenek moyang bangsa Semit. Nabati Mansan Pridiam 2. Sam bin Nuh. Sam adalah leluhur utama bangsa Semit. Keturunannya meliputi berbagai kelompok etnis yang termasuk dalam rumpun Semit. Beberapa putra Sam yang terkenal adalah Arfakhshad, Asyur, Aram, dan Lut. Dabagim dalam Senin 3. Arfakhshad bin Sam. Arfakhshad adalah salah satu putra Sam yang menjadi leluhur penting dalam silsilah bangsa Semit. Keturunannya melahirkan Salah. Daradi Dadha Sakis 4. Salah bin Arfakhshad. Salah adalah generasi ketiga setelah Sam. Keturunannya melahirkan Abir, Eber, Nabi Allah Samahtam 5. Abir, Eber bin Salah. Abir adalah nenek moyang bangsa Ibrani dari kata Eber. Keturunannya terbagi menjadi 2 cabang utama. Pelek, leluhur bangsa Ibrani dan Aram. Yoktan, Kahtan, leluhur bangsa Arab Selatan. Nabadi bangsa Tatis 6. Pelek bin Abir. Pelek adalah leluhur bangsa Ibrani dan Aram. Keturunannya melahirkan Rehu. 7. Rehu bin Pelek. Rehu adalah generasi ke-7 setelah Sam. Keturunannya melahirkan Serug. 8. Serug bin Rehu. Serug adalah generasi ke-8. Keturunannya melahirkan Nahur. 9. Nahur bin Serug. Nahur adalah generasi ke-9. Keturunannya melahirkan Tarah. Terah. 10. Tarah, Terah bin Nahur. Tarah adalah ayah dari Nabi Ibrahim, tokoh sentral dalam sejarah bangsa Semit. Tarah juga memiliki putra lain, seperti Haran, ayah Nabi Lut, dan Nahor. 11. Nabi Ibrahim bin Tarah. Nabi Ibrahim adalah bapak monoteisme dan leluhur utama bangsa Semit. Ia memiliki 2 putra yang menjadi nenek moyang 2 cabang utama bangsa Semit. Ismail, dari istri pertamanya, Hajar. Ismail dianggap sebagai nenek moyang bangsa Arab. Ishak, dari istri keduanya, Sarah. Ishak dianggap sebagai nenek moyang Bani Israel, bangsa Israel. 12. Ismail bin Ibrahim. Ismail adalah nenek moyang bangsa Arab. Ia menetap di Mekah bersama ibunya, Hajar, dan keturunannya berkembang menjadi berbagai suku Arab. Beberapa keturunan Ismail yang terkenal adalah Adnan, leluhur suku-suku Arab Utara, termasuk Quraisy, suku Nabi Muhammad SAW. Qaidar, juga dianggap sebagai leluhur bangsa Arab. 13. Ishak bin Ibrahim. Ishak adalah nenek moyang Bani Israel. Ia memiliki putra bernama Yakub, yang juga dikenal sebagai Israel. Yakub memiliki 12 putra yang menjadi nenek moyang 12 suku Bani Israel. Beberapa putra Yakub yang terkenal adalah Yusuf, memainkan peran penting dalam sejarah Bani Israel di Mesir. Yahuda, Judah, leluhur suku Yahudi. 14. Keturunan Ismail, bangsa Arab. Keturunan Ismail berkembang menjadi suku-suku Arab, baik Arab Utara, Adnani, maupun Arab Selatan, Qahtani. Suku Quraisy, suku Nabi Muhammad SAW yang termasuk dalam keturunan Adnan. 15. Keturunan Ishak, Bani Israel. Keturunan Ishak berkembang menjadi Bani Israel, yang kemudian menjadi bangsa Israel. Nabi-nabi seperti Musa, Daud, dan Sulaiman berasal dari keturunan Ishak. 16. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Ismail melalui garis Adnan. Silsilahnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ringkasan silsilah bangsa Semit 1. Nabi Nuh, Sam bin Nuh, Arfakhshad bin Sam, Salah bin Arfakhshad, Abir, Eber bin Salah, Pelek bin Abir, Rehu bin Pelek, Serug bin Rehu, Nahur bin Serug, Tarah, Terah bin Nahur, Nabi Ibrahim bin Tarah, Ismail bin Ibrahim, nenek moyang bangsa Arab, Ishak bin Ibrahim, nenek moyang Bani Israel. Silsilah keturunan bangsa Semit menurut sejarawan Muslim bermula dari Sam bin Nuh dan berlanjut melalui tokoh-tokoh penting seperti Nabi Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Keturunan Ismail menjadi bangsa Arab, sementara keturunan Ishak menjadi Bani Israel.
Silsilah ini tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga spiritual, karena menghubungkan bangsa Semit dengan ajaran Tauhid yang dibawa oleh para nabi. Bangsa Yahudi menggunakan klaim sebagai bangsa Semit untuk membenarkan pendudukan atas tanah Palestina. Mereka mengklaim bahwa karena mereka adalah bangsa Semit, tanah Palestina adalah hak warisan historis mereka. Klaim ini didasarkan pada perjanjian Tuhan kepada Nabi Ibrahim dalam Taurat dan kitab suci Yahudi. Bantahan sejarawan Muslim, janji Tuhan kepada Ibrahim dalam tradisi Islam mencakup keturunan Ishak, Yahudi dan Ismail, Arab, bukan hanya Yahudi. Sejarawan Muslim menyebut klaim ini sebagai distorsi sejarah, karena bangsa Arab juga merupakan keturunan Semit yang memiliki hak yang sama atas Palestina. Al-Quran juga menyebutkan bahwa umat Muslim berhak atas tanah yang diberkahi, termasuk Palestina. Dan kami selamatkan dia, Ibrahim, dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 71. Bahasa Ibrani dan bahasa Arab sama-sama berasal dari rumpun bahasa Semit. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran tetap terjaga dan digunakan hingga saat ini. Sedangkan bahasa Ibrani sempat mengalami kemunduran sebelum dihidupkan kembali pada era modern. Sejarawan Muslim berpendapat bahwa keberlangsungan bahasa Arab membuktikan bahwa bangsa Arab memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam mempertahankan warisan Semit dibandingkan Yahudi. Bangsa Yahudi tidak berhak memonopoli status Semit karena bangsa Semit mencakup banyak etnis dan kelompok. Keturunan Nabi Ibrahim termasuk Ismail dan Ishak sama-sama bagian dari bangsa Semit. Bangsa Arab sebagai keturunan Ismail memiliki hak sejarah dan spiritual yang sama atas tanah Palestina. Klaim Yahudi atas Palestina sebagai tanah yang dijanjikan dianggap sebagai klaim politis yang bertujuan untuk melegitimasi kolonialisme modern. Bangsa Arab memiliki pengaruh kultural, linguistik, dan spiritual yang lebih besar dalam peradaban Semit dibandingkan bangsa Yahudi. Klaim Yahudi sebagai satu-satunya bangsa Semit adalah tidak sah menurut pandangan sejarah dan Al-Quran. Bangsa Arab dan bangsa Yahudi sama-sama keturunan Nabi Ibrahim dan bagian dari bangsa Semit. Klaim Yahudi atas Palestina sebagai tanah yang dijanjikan adalah klaim politik yang tidak memiliki dasar historis dan teologis yang kuat menurut sejarawan Muslim. Oleh karena itu, status bangsa Semit adalah milik bersama bangsa Arab dan Yahudi, bukan hanya milik bangsa Yahudi. Bangsa Arab adalah bagian dari bangsa Semit yang memiliki hak sejarah dan spiritual atas Palestina. Sejarawan Muslim